Tadi di awal kita selalu berdoa agar kita dan keluarga kita, saudara kita, seluruh bangsa ini segera terbebas dari pandemi ini dan tetap dalam keadaan sehat melewati pandemi dengan baik. Bapak-Ibu yang saya hormati, terima kasih pada Pak Andika yang sudah mengarrange kegiatan ini, memfasilitasi kegiatan ini untuk Bapak Ibu, Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan maupun dari PKD yang menemukan berbagai kendala ketika menjawab pertanyaan dari guru-guru. Bapak-Ibu yang saya hormati, maksud dari kegiatan ini tadi sudah disampaikan Pak Andika, tidak lain adalah melakukan evaluasi kegiatan pendaftaran yang sudah bersama-sama kita lalui pada 1 minggu lebih ya, 1 minggu ini terkait kegiatan yang sudah kita lakukan. Nah, pada saat itu mungkin Bapak Ibu menerima banyak sekali pertanyaan dari guru yang mengalami gangguan atau hambatan ya, ketidaktahuan, hambatan atau memang ada sesuatu yang harus kita perbaiki dari yang sudah kita lakukan 7 hari ini atau 1 minggu lebih ini. Jadi kita memang ingin mengevaluasi dengan berbagai pertanyaan yang sudah Bapak Ibu siapkan, itu kita sudah mengidentifikasi berbagai persoalan pada kemarin ya, pertemuan kemarin di batch 1. Nah, barangkali ada persoalan yang lain yang terangkat ke permukaan dari pertemuan batch 2 ini. Jadi itu yang kita lakukan memang evaluasi, mungkin nanti diawali dari informasi praktis dari 2 narasumber kita, dari Pak Auditya dari BKN dan Pak Andika dari Kemendikbudristek, akan memaparkan secara teknis, secara cepat terkait dengan mungkin ada Bapak Ibu dari BKD ketika mendapat pertanyaan terkait dengan sistem, ada yang belum paham, sehingga kita samakan persepsi pada kesempatan hari ini. Jadi dari persepsi-persepsi yang berbeda karena interpretasi itu kita samakan, dan jika memang ada kendala kita akan hadapi dan kita akan coba selesaikan jika itu memang bisa kita selesaikan pada berdasarkan pertemuan atau rakor pada siang hari ini. Dan mohon nanti Bapak Ibu kalau ada pertanyaan-pertanyaan teknis yang memang tidak bisa dijawab, dipecahkan oleh Bapak Ibu, ini adalah kesempatan Bapak Ibu untuk menanyakan kepada narasumber-narasumber yang memang sudah menangani kegiatan ini sejak awal, yang sangat menguasai terkait dengan sistem yang akan Bapak Ibu diskusikan dan menemui kendala. Kebetulan untuk wilayah ini banyak sekali yang bertanya langsung kepada saya ya. Mungkin mohon maaf jika ada yang bertanya itu tidak terjawab karena memang pertanyaan itu sungguh sangat banyak dan sangat padat, lalu lintas pertanyaan itu sehingga memerlukan waktu bagi saya untuk menjawab. Itu pun dibantu oleh bapak-bapak dari Pak Andika maupun Pak Listianto Nugroho tadi. Jadi mohon maaf. Nah, semoga dengan pertemuan ini tidak ada lagi pertanyaan yang bisa langsung ke saya atau ke Pak Andika atau Pak Listianto maupun ke Pak Uditya, karena Bapak Ibu sudah bisa menjawab langsung ketika guru-guru bertanya ke Bapak Ibu. Harapannya seperti itu ya, ketika bertanya ke BKD, teman-teman BKD bisa langsung menjawab. Kami menyadari mungkin ada informasi yang belum sampai dengan jelas dipahami oleh teman-teman, jadi tidak masalah jika memang masih ada pengetahuan yang tidak sama. Oleh karena itulah kesempatan pada hari ini kita akan samakan persepsi. Itu kira-kira pengantar dari saya. Nanti silahkan berdiskusi, waktunya cukup panjang yang disediakan oleh teman-teman untuk melayani Bapak Ibu, pertanyaan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, agar waktu lebih banyak tidak mengurangi kesempatan Bapak Ibu untuk bertanya, maka apa yang saya sampaikan saya kira saya cukupkan sekian. Dengan memohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama mengawali kegiatan diskusi ini dengan membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, atau yang lain menyesuaikan, dan berharap kegiatan ini benar-benar membawa manfaat untuk kita semua. Demikian Pak Nugroho, waktu saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Ya Bapak Ibu, ini acara sudah dibuka oleh Ibu Sestijen, Bu Profesor Tonilo Suryani. Tanpa memperlama waktu lagi, karena kita akan lebih banyak ditanya jawab. Selanjutnya sudah hadir bersama kita dua narasumber dari Kemendikbud maupun dari PKN yang akan memaparkan terkait seleksi P3K guru ini melalui SSC ASN. Dari segi alur, dari segi apa, namun paparan hanya singkat saja karena akan lebih banyak ditanya jawab. Yang pertama kita berikan kesempatan pada Mas Adhika Ganendra untuk menyampaikan paparannya. Kita beri waktu 15 menit saja, Mas. Dipersilakan, Mas. Baik, Pak Nugroho. Terima kasih kesempatannya. Nanti mohon diingatkan jika sudah dua menit sebelumnya ya. Siap, Mas. Ini sudah terlihat ya. Baik Bapak Ibu, kami Kemdikbud akan memaparkan hal teknis bagaimana pendaftaran, proses pendaftaran dan kira-kira permasalahan apa yang selama ini kami dapatkan. Kami bagi dua paparan ini, untuk pertama untuk pendaftaran, kedua untuk login. Pertama, ketika pendaftaran, pengecekan identitas, ini pasti akan tampil seperti ini, memasukkan identitas KTP, NIK, dan lain sebagainya. Nah, hal yang paling sering kami dapatkan pertanyaan adalah bagaimana jika NIK tidak dikenali oleh sistem. Nah, jadi gini, NIK ada dua kemungkinan, yang salah itu di Dapodik atau yang salah di Dukcapil. Yang perlu diperbaiki itu Dapodiknya atau Dukcapilnya. Kedua NIK ini, baik di Dapodik ataupun Dukcapil, itu harus sama identitasnya sehingga peserta dapat melanjutkan proses pelamaran ke step berikutnya, ke jenjang berikutnya. Nah, ini tadi dibagi dua. Kalau seandainya NIK di Dapodik itu sudah dirasa benar, mohon cek info GTK-nya, tidak bisa melamar, ada pesan bahwa tidak sesuai NIK-nya, padahal di info GTK, NIK itu sudah sesuai dengan KTP yang dipegang pada saat ini, berarti perlu perbaikan di Dukcapil, maka silakan hubungi Halo Dukcapil 1500537 untuk memperbaiki NIK di Dukcapil. Hal ini sudah kami sudah peringatkan ya dari akhir 2020, harap cek validitas NIK Dukcapil terhadap Dapodik. Seandainya Dukcapil perlu perbaikan, maka silakan hubungi Halo Dukcapil. Lalu bagaimana jika Dapodiknya yang salah entry atau ya salah entry, nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Setelah itu muncul form seperti ini, isi password, nama dan lain sebagainya, email. Tolong nanti password, konfirmasi password dan pertanyaan pengaman itu harus diingat karena akan berguna untuk login selanjutnya. Ini kalau masalah ini saya yakin teman-teman dari Dinas Pendidikan, BKD dan para guru sudah tidak ada masalah di bagian ini. Ini juga masih sama form berikutnya. Setelah itu ada resume, pengecekan ulang data. Jika sudah, maka akun itu dapat dibuat. Selanjutnya, ini form terakhir. Selanjutnya, setelah akun selesai dibuat, maka kita masuk ke login. Login, nick, dan password tadi yang sudah dibuat pada waktu pembuatan akun di awal. Setelah itu, pengisian biodata, konfirmasi, tempat tanggal lahir, ijazah, dan lain sebagainya. Ini form kedua.
Terus, nah, seandainya tadi masalah NIK yang pertama itu harus perbaikan di Dukcapil. Selanjutnya, apabila NIK itu yang salah adalah di Dapodik. Nah, biasanya kan perbaikan itu dilakukan di aplikasi Verval PTK, lalu memerlukan approval dari pihak Kemdikbud ya, pihak Kemdikbud. Ini NIK yang diakui sekian. Nah, apabila NIK di Dukcapil sudah betul, namun Dapodik itu salah entry, kita telah membuatkan jalan pintas untuk dapat memperbaiki NIK di Dapodik secara cepat. Karena kondisi saat ini Dapodik kan sudah tutup, sudah mulai aktivitas pembelajaran baru kan. Karena sudah tutup, maka pertama lakukan perbaikan NIK. Jadi ada 2 step ya. Jangan hanya dilakukan 1 step. Ini kemarin banyak juga yang bertanya, sudah dijelaskan ternyata hanya melakukan 1 step. Pantesan kok tidak update NIK-nya. Lakukan 2 step. Pertama, perbaiki dulu NIK di aplikasi Verval PTK. Perbaiki data NIK di aplikasi Verval PTK. Sudah, biasanya kan tunggu approve itu. Tunggu approval. Nah, saat ini tidak perlu. Setelah perbaiki data aplikasi di Verval PTK, langsung masuk ke info GTK. Step yang kedua, langsung masuk ke info GTK. Di bagian bawah itu ada tombol untuk update NIK. Nah, sudah, silakan klik tombol bawah ini, update NIK, langsung nanti NIK terupdate sesuai dengan apa yang ada di Dukcapil. Setelah itu, silakan lanjutkan proses pendaftaran. Jadi sekali lagi NIK ada 2 ya, perbaikan di Dukcapil atau perbaikannya di Dapodik. Kalau perbaikan di Dapodik, lakukan 2 step ini. Pertama di Verval PTK, setelah itu di info GTK. Sudah ada tombol untuk update NIK. Sudah, kita bisa lanjutkan ke pendaftaran. Selanjutnya, yang akan ditanya adalah ijazah, karena pelamaran ini mau nggak mau, yang pertama kali harus dilihat adalah linearitas. S1. Ini. Jadi kenapa saya tidak bisa melamar di sekolah tempat saya mengajar, padahal saya mengajar bahasa Indonesia. Formasi bahasa Indonesia di tempat saya ada. Jika latar belakang pendidikannya bukan bahasa Indonesia, jelas dia tidak bisa mendaftar. Itu ya. Nah, jika belum melakukan verval ijazah, lakukan verval dulu. Di sini akan ada 2, satu, verval ijazah yang kami minta adalah S1, karena jabatan pelamaran guru P3K saat ini adalah jabatan guru pertama. Artinya yang diminta adalah ijazah S1. Walaupun dia sudah S2 atau S3 ataupun S3, upload ijazah S1-nya. Lakukan verifikasi ijazah S1-nya. Nah, ada dua cara. Ada 2 cara. Jika belum melakukan verval, masukkan data perguruan tinggi di mana dia belajar S1, jurusannya apa, nomor mahasiswanya berapa, masukkan, lalu cek. Oke, nanti akan keluar nama seperti ini, itu berarti data individu guru tersebut sudah terakui di Dikti, di kampus ya, bahwa telah memiliki nomor ijazah sekian dengan nama perguruan tinggi apa, prodinya apa gitu, selesai. Lalu bagaimana jika data tidak ditemukan, padahal yang bersangkutan merasa saya sudah menyelesaikan program studi S1 saya. Maka lanjutkan dengan cara manual. Tetap masukkan nama perguruan tinggi, prodi dan NIM. Ketika data tidak ditemukan, maka akan muncul tombol unggah dokumen. Ingat ya, jadi tombol unggah dokumen ini tidak akan muncul di awal-awal. Jika data ditemukan, tidak perlu mengunggah dokumen. Jika data tidak ditemukan, maka diperlukan unggah dokumen. Selanjutnya, unggah dokumen ijazah seperti ini. Sudah,
Setelah itu bisa lanjut ke tahapan pelamaran berikutnya. Nah, lalu pemilihan formasi. Nah, saat ini yang kami klarifikasi, ini sudah banyak pertanyaan, Bapak Ibu. Kemarin memang kondisi awal, jika guru yang misalnya memiliki latar belakang matematika dan di sekolah tersebut sudah ada formasi yang dibuka untuk guru matematika. Latar belakangnya guru itu matematika, maka dengan sendirinya guru itu akan terkunci di formasi sekolah tempat di mana dia bertugas. Di sini kalau terkunci berarti tandanya disable. Dia tidak bisa pilih lain, hanya bisa melamar di kondisi tempat bertugas. Nah, sebelum ada pertanyaan saya jelaskan terlebih dahulu. Kondisi kemarin memang mungkin masih saat ini ya. Kondisi kemarin memang apabila ada 2 formasi matematika, namun yang mengajar guru honorer di sekolah tersebut ada 3 dengan latar belakang yang sama, yaitu matematika, maka pemilihan pelamar itu didasarkan atas kepemilikan sertifikat pendidik, jumlah jam yang mengajar, dan usia. Ini yang akan diprioritaskan mengisi dari 3 pelamar tadi, ini yang akan diprioritaskan mengisi 2 formasi yang tersedia. Namun berdasarkan diskusi kemarin antara Kemdikbud, BKN, Kemenpan, ya Panselnas lah, seperti itu, ini akan dibuka. Jadi pertanyaan-pertanyaan kenapa saya tidak bisa mendaftar di sekolah tempat saya mengajar, padahal ijazah saya linier, semoga mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Pak Audit. Semoga nanti sore atau besok pagi itu sudah dapat terbuka. Aplikasinya itu sudah dapat terbuka. Selama dia linier. Jika dia tidak linier, mau nggak mau pasti tetap akan tertutup. Ini kondisi formasi terkunci. Selanjutnya, apabila di sekolah tersebut tidak terdapat formasi yang linier dengan latar belakang pendidikan si guru tersebut, maka kondisi pemilihan pendidikan pelamaran ini dapat bersifat visible, jadi bisa dipilih. Kalau yang tadi itu disable, tidak bisa dipilih, sekarang ini bersifat visible, ini bisa di enable, bisa dipilih. Oke. Selanjutnya, bagaimana jika dengan guru yang mengajar di sekolah swasta atau PPG lulusan baru misalnya? Mereka tetap harus melakukan pendaftaran sekarang. Namun, formasi itu belum dibuka karena dia baru akan dapat memilih formasi pada putaran tes yang kedua. Jadi kalau formasi belum dibuka berarti dia hanya dapat mengikuti tes yang kedua. Atau jika dia mengajar di sekolah negeri, namun formasi jurusannya, misalnya dia mengajar PPKN misalnya, atau matematika di sini. Namun jurusan matematika itu tidak dibuka formasinya di daerah tersebut. Berarti kan dia baru bisa melamar matematika ke daerah lain pada putaran ketiga. Berarti pada putaran pertama, pada aplikasi kondisi itu belum dapat memilih jurusan. Oke, ini sudah tahap pemilihan jurusan. Selanjutnya unggah dokumen. Ini administrasi yang harus dilalui. Selanjutnya muncul resume. Resume ini ketika resume sudah approve, sudah oke, ini perlu diingat data tidak dapat dikembalikan atau diperbaiki. Oleh karena itu ini teman-teman dari BKN itu sudah membuat ini checklist masing-masing dicentang. Jadi betul-betul harus dilihat apakah sudah benar atau belum
data yang di-entry baik pada waktu pendaftaran formasi maupun identitas pribadi. Ketika dia sudah checklist, berarti dia sudah mengakui bahwa oke, itu betul. Ketika sudah oke betul, sudah masuk ke resume, maka data sudah tidak dapat dikembalikan. Mungkin itu dari saya, Pak Nugroho, kami kembalikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Andika. Paparan sudah menjelaskan dengan baik sepertinya. Seharusnya sudah ada pertanyaan dari paparan itu sebenarnya mungkin. Waktunya juga pas 15 menit, mungkin lebih sedikit. Selanjutnya paparan dari BKN kepada Mas Audit. Mas Audit ya, dipersilakan. Ya, ini sama ya, Mas Nugroho, waktunya ya? Sama, 15 menit. Oke, sebentar, saya coba. Izin Bapak Ibu, saya ingin memaparkan dari sisi bisnis proses mungkin, dan juga dari sedikit brief untuk sistem juga yang sudah dijelaskan dari Mas Andika tadi. Terima kasih, dan mungkin akan ada sedikit tambahan selagi paparan ditampilkan. Mungkin teman-teman sudah tahu tentang tahun ini kita sudah punya tahun ini ada 3 jenis seleksi, P3K guru, CPNS, dan P3K yang non guru dengan kualifikasi seperti ini. Nah, alur sistem dari SSC ASN yaitu seleksi khususnya untuk P3K guru, tadi sudah dijelaskan oleh Mas Andika bahwa semua pelamar yang memenuhi 4 kategori, yaitu adalah tenaga X THK2, guru non-ASN yang sekolah di negeri, guru swasta, dan lulusan PPG harus sudah mendaftarkan akun maupun pendaftarannya pada saat ini. Jadi jangan sampai untuk lulusan PPG atau guru swasta itu, oh karena saya tahap 2, nanti aja pas tahap 2. Nggak bisa, harus pada tahap ini sudah mendaftar dan menyelesaikan pendaftarannya, itu yang paling penting. Takutnya dia cuma mendaftar terus tidak menyelesaikan pendaftarannya. Bukti dia menyelesaikan pendaftarannya adalah yang bersangkutan mendapatkan kartu pendaftaran atau sudah resume. Jadi yang terakhir pada sewaktu checklist banyak itu, di bawah ada akhiri pendaftaran. Itu berarti yang bersangkutan sudah menyelesaikan pendaftarannya, dan sewaktu login sudah tidak ada apa-apa kecuali cetak kartu akun dan cetak kartu pendaftaran. Itu bukti dari yang bersangkutan sudah menyelesaikan pendaftarannya. Nah, di sini mungkin nanti akan ada pertanyaan, lalu untuk seleksi administrasinya atau verifikasinya itu siapa yang melakukan? Nah, itu juga ada pertanyaan sebelumnya. Mungkin bisa langsung saya jawab bahwa verifikasinya itu by system dan dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi. Jadi semua verifikasinya itu dilakukan oleh pusat, Dikbud pusat gitu. Jadi dan di sini untuk admin di Pemda itu diberikan khususnya untuk admin di Pemda di Biro di BKP SDM ya, kami karena koordinasinya dengan Biro BKP SDM di Pemda masing-masing, mereka dapat memonitoring P3K gurunya. Jadi hanya memonitoring saja. Nah, di sini kita lihat bahwa setelah akun, mungkin saya sorot dulu. Suatu pembuatan akun dan pendaftaran selesai, harus sudah unggah dokumen dan lain-lain, masuk ke verifikasi yang nanti di verifikasinya itu ada 2 jenis, yaitu sistem dan juga manual. Manualnya ini maksudnya bukan manual berkas ya, tetapi manual dengan operator. Nah ini mungkin nanti akan dikoordinasikan oleh Kementerian Dikbud di pusat, khusus untuk yang disabilitas, karena memang peraturannya adalah untuk disabilitas harus dicek kedisabilitasannya, harus dicek surat disabilitasannya benar atau tidak. Video link disabilitasnya itu menunjukkan yang bersangkutan disabilitas atau bukan. Itu 1. Lalu nanti akan ada masa sanggah. Untuk mungkin di sini yang akan masuk masa sanggah adalah yang disabilitas yang TMS saja. Nanti setelah lolos verifikasi akan ada pengumuman, lalu masuk ke ujian seleksi kompetensi pertama.
Nah, ujian seleksi kompetensi pertama ini hanya dikhususkan untuk teman-teman dari THK 2 dan atau Dapodik. Jadi kemungkinan ada juga Dapodik, data Dapodik yang ada di THK 2, itu tahap 1, dan juga guru non-ASN negeri yang bukan THK 2, itu tahap 1 juga. Nah, bagaimana dengan guru swasta yang terdata sebagai guru swasta dan lulusan PPG? Yang bersangkutan pasti tidak bisa memilih, tadi sudah dijelaskan Mas Andika, bahwa tidak bisa memilih sekolah ataupun jabatan saat ini. Karena yang bersangkutan harus menunggu seleksi tahap 1 itu selesai, baru bisa dipilih bagi formasi yang belum terpenuhi kebutuhannya, atau tidak lulus, ada yang tidak lulus passing grade pada saat, dan tidak terpenuhi formasinya pada saat tahap pertama. Nah, setelah ujian seleksi 1 ini untuk kategori THK 2 dan juga guru non-ASN yang bersekolah di negeri, terdata di Dapodik, akan diolah nilainya. Lalu akan ada tidak lolos dan lolos PPG. Di sini ujian seleksinya menggunakan UNBK, nanti dikirim ke BKN untuk diolah nilainya. Lalu akan dilakukan pengumuman sebelum masa sanggah nilai. Nah, mungkin akan ada sanggahan nilai yang karena di sini nanti mungkin dari Kemendikbud yang melakukan ujian, nanti silakan Bapak Ibu yang merasa nilainya salah ataupun dan yang lain ya, itu lakukan masa sanggah. Nah, setelah masa sanggah ini baru jika tidak sudah selesai ya 3 hari masa sanggah, maka akan diolah lagi lalu akan diumumkan hasil akhir dari seleksi kompetensi 1. Nah, setelah seleksi kompetensi 1 selesai, maka untuk orang-orang yang pada saat seleksi kompetensi 1 ini tidak lolos pada saat pengumuman pasca sanggah, itu bisa memilih kembali formasi yang tidak terpenuhi. Begitu juga untuk lulusan PPG dan guru swasta. Jadi bersaing semua kategori. Jadi untuk pemilihan pada seleksi kompetensi 2 sebelumnya berarti nanti ada lulusan PPG, guru swasta, guru non-ASN yang tidak lolos pada seleksi kompetensi 1, ex-THK 2 yang tidak lolos pada kompetensi 1. Di situ nanti akan tertampil formasi-formasi yang tidak terpenuhi. Jadi hanya yang tidak terpenuhi saja yang akan tampil. Itu masih dalam satu Pemda. Langsung masuk ke ujian seleksi kompetensi kedua. Sama seperti seleksi kompetensi kedua, sampai masa sanggah, sampai masa sanggah. Nah, saya tadi lupa mengumumkan bahwa yang lulus itu sudah bisa langsung diusulkan NIP-nya, NIP PPK. Jadi ini tidak menunggu sampai tahap ketiga selesai, tetapi pada saat tahap pertama, seleksi kompetensi pertama, dan sudah melakukan pengumuman pasca sanggah, ini sudah bisa diusulkan NIP-nya ke BKN. Tetapi ini nanti mungkin akan diberikan dulu ke Kemendikbud untuk diberikan kepada Pemda masing-masing, sesuai Permenpan. Sampai tahap kedua, pengumuman pasca sanggah, masih ada juga yang tidak lulus, maka dia akan memilih formasi kembali. Tetapi bedanya pada tahap ketiga ini adalah ini akan dilakukan lintas instansi, yaitu bisa memilih wilayah di seluruh Indonesia. Jadi kalau misalnya 1 dan 2 itu diplot hanya di Pemdanya itu, tetapi nanti kalau misalnya sudah di tahap 3 bisa memilih untuk di seluruh Indonesia. Tapi dengan syarat tetap melihat kelinearitasannya. Oke, sama seperti tahap 1 dan tahap 2, tahap 3 juga sama, tetapi ada optimalisasi informasi bagi formasi-formasi yang kosong. Nah, di sini juga sampai akhir pun juga hanya yang lulus akan diusulkan NIP-nya. Ini gambaran besarnya untuk pengadaan seleksi calon ASN. Yang berbeda adalah untuk CPNS ada 2 kali seleksi, yaitu pertama SKD dan SKB. Untuk seleksi yang P3K non-guru
itu hanya satu, yaitu seleksi kompetensinya hanya 1 kali, dan juga pasti seleksi administrasi itu sudah termasuk. Dan untuk P3K guru dilakukan seleksi kompetensinya 3 kali kesempatan, jadi bukan 3 kali ujian, tetapi 3 kali kesempatan. Jika kesempatan pertama tidak lolos, maka bisa masuk kesempatan 2 dan kesempatan 3. Tetapi 3 kali kesempatan ini juga ini jika instansinya membuka pendaftaran. Mungkin ada instansi atau Pemdanya itu tidak membuka pendaftaran untuk P3K guru, maka dia guru-guru di Pemda tersebut hanya bisa mengikuti seleksi kompetensi pada tahap ketiga, di mana yang bersangkutan bisa memilih di luar Pemda yang ditutup itu. Ini yang sudah ini juga kami sadur dari paparannya Menpan untuk 4 kategori yang di kiri itu, lalu nanti tes pertamanya hanya yang kategori 1-2, tes keduanya hanya 1-2-3-4, tapi yang 1-2 yang tidak lulus. Untuk tes ketiganya semua yang tidak lulus lalu pengisian informasi kosong. Ya, ini seluruh pelamar harus mendaftar pada SSCASN, dan semuanya penyesuaian itu menggunakan sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidikan yang berdasarkan pada peraturan SE Ditjen GTK. Mungkin linearitas ya, kalau tidak salah linearitas yang dikeluarkan oleh Dikbud. Seleksi kompetensi itu menggunakan UNBK, dan jadwal ujian juga nanti akan diumumkan oleh Kemendikbud, ujian dan lokasi ujian. Ini juga nomor 5, itu tadi sudah dijelaskan. Mungkin di sini juga tambahan tadi saya mungkin akan menambahkan bahwa untuk instansi yang tidak membuka pendaftaran, membuka pengadaan, itu semuanya akan masuk ke tahap 3, di mana pesertanya dapat memilih nanti pada saat tahap 3 dibuka bisa memilih lintas instansi di seluruh wilayah Indonesia. Oke, ini sudah dijelaskan secara gamblang. Mungkin yang saya garis bawahi yang pada nomor 10, hanya pada seleksi kompetensi 1 hanya pelamar pada poin A dan B itu yang lolos seleksi administrasi dapat mengikuti ujian seleksi kompetensi pada kesempatan pertama. Nah, pada kompetensi kedua ini berarti hanya untuk yang tidak lulus pada kompetensi 1 dan juga pelamar untuk kategori 3 dan 4, yaitu lulusan PPG dan swasta. Oke, dan ini perbedaannya untuk seleksi kompetensi ketiga adalah bisa memilih pada lokasi seluruh wilayah Indonesia. Mungkin itu beberapa yang kami bisa highlight. Terima kasih.